Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Kembali lagi bersama saya Hendra Wijaya dan kali ini saya akan membahas alur cerita dari Netflix series Black Mirror yang berjudul Archangel. Tapi sebelum kita mulai, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa video ini mengandung unsur spoiler. Jika teman-teman sudah paham, mari kita mulai ceritanya sekarang. Film ini bercerita tentang seorang single parent bernama Mary yang baru saja melahirkan anak perempuannya yang ia beri nama Sarah. Suatu hari, Sarah yang sudah berusia 3 tahun hilang di sebuah taman bermain saat ia mengejar seekor kucing. Mary yang menyadari bahwa anak perempuannya menghilang merasa sangat panik sambil berteriak histeris. Beruntung beberapa saat kemudian Sarah kembali ditemukan dalam kondisi baik-baik saja. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan, Mary akhirnya setuju untuk mengikuti sebuah percobaan sistem pengawasan anak berteknologi tinggi yang dikenal dengan sebutan Archangel. Pertama-tama, pegawai Archangel yang bertugas menanamkan sebuah implan melalui sebuah jarum ke dalam otak Sarah. Implan ini membuat Mary mampu mengawasi di mana keberadaan Sarah serta kondisi kesehatannya secara real-time melalui sebuah komputer tablet. Selain itu, pegawai Archangel juga mendemonstrasikan cara untuk melihat apa yang sedang dilihat oleh Sarah pada saat itu juga, merekamnya serta memutarkannya kembali. Tidak hanya itu, Archangel juga memberikan fitur sensor untuk berbagai konten negatif yang dapat menimbulkan stres pada anak, dengan cara mempikselasi gambar yang sedang dilihat dan mendistorsi audio yang sedang didengarkan oleh si anak. Pada awalnya, sistem Archangel berhasil membantu Mary mengawasi anaknya, dan juga menghilangkan stres pada Sarah saat ia bertemu dengan anjing galak milik tetangga mereka. Akan tetapi, lama-kelamaan sistem ini akhirnya menunjukkan kelemahannya. Hal ini terjadi ketika kakek Sarah tiba-tiba mengalami gejala stroke di rumahnya, dan sensor pada sistem Archangel membuat Sarah tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi dan juga apa yang dikatakan oleh kakeknya pada saat itu. Beruntung, Mary yang sedang bekerja mendapatkan peringatan tentang reaksi Sarah melalui tablet Archangel. Bertahun-tahun kemudian setelah sang kakek meninggal dunia, Sarah tumbuh menjadi anak yang tidak memiliki banyak teman. Selain itu, Sarah juga menjadi anak yang kurang dewasa secara emosional, karena ia tidak pernah terpapar dengan rangsangan yang dapat membuatnya stres. Sarah pun akhirnya merasa sangat frustrasi karena ia tidak bisa melihat atau mendengarkan konten yang bersifat negatif. Malam itu, Sarah akhirnya mencoba untuk melukai jari tangannya dengan ujung pensil yang runcing. Hal ini ia lakukan agar ia bisa melihat darah yang keluar dari jemarinya. Akan tetapi, darah yang keluar justru ikut disensor oleh sistem Archangel, dan hal ini membuatnya menjadi semakin emosi dan menusuk jarinya secara berulang kali. Mary yang pada saat itu sedang bekerja, tiba-tiba mendapat sebuah peringatan dari tabletnya. Ia pun merasa sangat terkejut dan kemudian berusaha untuk menghentikan Sarah. Namun Sarah yang penuh amarah justru menampar wajah sang ibu. Setelah kejadian itu, Mary akhirnya membawa Sarah ke seorang psikolog anak untuk diperiksa. Psikolog itu mengatakan bahwa semua hal yang telah terjadi adalah tanggung jawab dari Archangel. Pria itu juga mengungkapkan kontroversi yang timbul seputar ketidaketisan sistem tersebut, yang pada akhirnya membuat Archangel berhenti dirilis dan pemanfaatannya akan dilarang. Walaupun implan tersebut tidak bisa dikeluarkan dari kepala Sarah, akan tetapi psikolog itu menyarankan Mary untuk menonaktifkan sensor pada sistem Archangel dan membuang tablet tersebut. Mary pun akhirnya setuju untuk menonaktifkan fitur itu, dan membiarkan Sarah pergi ke sekolah tanpa pengawasan untuk pertama kalinya. Meskipun demikian, Mary tidak berniat untuk membuang tablet itu, dan memutuskan untuk menyimpannya di loteng rumah. Sedangkan di sisi lain, seorang anak laki-laki di sekolah bernama Trick memberitahu dan memperlihatkan kepada Sarah berbagai konten negatif seperti aksi sadis, pornografi, dan yang lain-lain. Beberapa tahun kemudian, Sarah yang kini sudah berusia 15 tahun berubah menjadi seorang gadis remaja yang mudah bergaul. Suatu ketika, Sarah berbohong pada ibunya bahwa ia ingin pergi ke rumah seorang teman perempuan untuk menonton film bersama. Walaupun pada kenyataannya, ia ternyata pergi ke sebuah acara bersama dengan Trick dan teman-temannya.
Karena sudah larut malam, Mary pun merasa sangat khawatir karena Sarah tidak mau mengangkat teleponnya. Mengetahui bahwa Sarah telah berbohong, Mary pun kemudian mengaktifkan kembali tablet Archangel yang ia sembunyikan di loteng. Akan tetapi Mary justru merasa sangat terkejut ketika melihat Sarah dan Trick sedang berhubungan seks. Tak lagi percaya pada sang anak, Mary pun dengan sengaja terus mengaktifkan tablet tersebut dan mengawasi gerak-gerik Sarah. Di sisi lain, Sarah yang merasa dirinya sudah terbebas dari sang ibu, mulai melakukan berbagai hal-hal nakal lainnya, seperti mengonsumsi obat-obatan terlarang. Dan tanpa ia sadari, hal itu tentu disaksikan oleh Mary dan membuatnya merasa sangat murka. Mary pun kemudian mencari identitas Trick melalui internet. Ia lalu datang ke tempat di mana pria itu bekerja dan mengancamnya untuk menjauhi Sarah dengan video hubungan seks mereka. Jika Trick menolak, maka Mary mengatakan bahwa ia akan melaporkannya ke polisi. Merasa ketakutan, Trick pun akhirnya berhenti menghubungi Sarah tanpa alasan yang jelas, dan hal itu membuat Sarah patah hati. Suatu hari, Mary tiba-tiba mendapat informasi dari tablet Archangel bahwa Sarah ternyata sedang hamil. Ia pun akhirnya terpaksa memasukkan obat untuk menggugurkan kandungan ke dalam minuman Sarah saat sarapan. Di sekolahnya, saat obat tersebut bereaksi, Sarah mulai merasa tidak enak badan dan muntah-muntah. Ketika ia bertemu dengan seorang perawat, wanita itu mengatakan bahwa obat penggugur kandungannya sudah bekerja, dan Sarah kini sudah tidak hamil. Mendengar hal itu, Sarah akhirnya menyadari bahwa semua ini pasti adalah perbuatan sang ibu. Ia lalu pulang ke rumah untuk menggeledah kamar Mary dan menemukan tablet Archangel yang disembunyikan di balik bantal. Sarah merasa sangat terkejut ketika melihat apa yang telah dilihat oleh ibunya di dalam tablet itu. Tanpa pikir panjang, ia pun akhirnya memutuskan untuk mengemasi pakaiannya. Ketika Mary pulang ke rumahnya, ia langsung dikonfrontasi oleh Sarah yang emosi padanya. Akan tetapi, sang ibu mengatakan bahwa semua hal yang telah ia lakukan hanyalah untuk melindunginya. Merasa marah, Sarah kemudian merebut tablet tersebut dan tanpa sengaja mengaktifkan fitur sensor Archangel. Sarah yang berapi-api kemudian memukul wajah ibunya dengan tablet tersebut, tanpa menyadari seberapa besar dampak dari pukulan itu. Setelah menghantam wajah ibunya berulang kali, tablet itu pun akhirnya mengalami kerusakan parah dan menonaktifkan fitur sensornya. Pada saat itu, Sarah merasa sangat terkejut dengan apa yang telah ia lakukan pada sang ibu. Ia pun segera bergegas mengambil barang-barangnya dan melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Mary yang sempat pingsan akhirnya kembali sadarkan diri. Dengan wajah yang penuh luka, ia lalu berjalan keluar rumah dan berteriak histeris sambil memanggil nama Sarah di pinggir jalan. Di adegan terakhir, terlihat Sarah melambaikan tangannya ke arah sebuah mobil truk dengan maksud untuk menumpang. Saat mobil truk itu berhenti, Sarah langsung naik ke dalam truk berniat untuk tidak pernah kembali lagi. Dan film ini pun akhirnya selesai. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan alur cerita dari Netflix series Black Mirror yang berjudul Archangel. Saya harap kalian menikmati pembahasan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin merekomendasikan atau request film atau series favorit kalian, silahkan tuliskan komen kalian di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini, serta menyalakan tombol loncengnya supaya kalian terus update setiap kali saya mengupload video terbaru. Terima kasih karena sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari kalian menyenangkan.